Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 11 IPA SMA Yayasan Pupuk Kaltim yang saya cintai. Ini pertemuan integral yang kelima. Jadi kalau integral yang keempat kemarin kita sudah bisa menggunakan menghitung integral tertentu, termasuk asal muasal integral tertentu. Maka kali ini kita akan menggunakan integral tertentu yang pertama. Ini baru dasar saja. Jadi SMA hanya ukuran dasar saja untuk penggunaan integral tertentunya. Nah, penggunaan yang pertama adalah berkaitan dengan menghitung luas daerah di bawah kurva. Nah, kemarin awalannya di integral tertentu sudah saya berikan bagaimana orang dahulu menghitung luas di bawah kurva. Nah, sekarang kita gunakan untuk memecahkan beberapa masalah. Nah, misalkan diberikan konsepnya, saya berikan konsepnya dulu ya. Ada 3 konsep dasar yang harus kita pahami. Yang pertama, kalau ada kurva begini, kemudian dari X sama dengan A sampai X sama dengan B, terus diminta menghitung luasnya. Jadi ini luasnya berapa gitu ya. Luasnya berapa gitu ya. Maka dengan konsep integral tertentu bisa dihitung bahwasanya kita bisa ambil persegi panjang terkecil yang bisa dibuat di sini. Nah, ini sebutlah adalah dr. Nah, jadi ini adalah luas terkecil dari ambilan daerah arsir ini. Maka secara luas persegi panjang dl ini, bagian terkecil dari luas ini adalah luasnya adalah Y kali dx. Y kali dx. Itu bagian terkecil. Maka untuk mencari luas seluruhnya, berarti L-nya. Kalau dl menghilangkan ya pakai integral. Berarti integral dari A sampai B. Integral tertentu dari A sampai B, Y dx. Y-nya nanti terserah isi dari kurva ini apa. Oke. Konsep kedua, ini adalah konsep pertama, ini harus paham. Konsep pertama. Jadi kalau ada luasan di atas sumbu X, dan di bawah kurva dari A sampai B, hitung begini. Konsep kedua, kalau luasan yang dihitung di bawah sumbu X, dari A sampai B, kurvanya begini. Maka luasan terkecil bisa kita ambil, maka otomatis dl, nah ini dl-nya, itu adalah min dari Y kali dx. Kenapa kok min? Karena luas tidak pernah mengenal negatif. Ini Y ini arah ke bawah. Otomatis kali dx nilainya akan negatif. Supaya tidak negatif, maka dinegatifkan. Jadi luasnya tetap positif. Maka L-nya adalah min dari integral A sampai B Y dx. Jadi Y ini nilainya negatif karena di bawah sumbu X. Ini, di bawah sumbu X. Maka supaya tidak negatif, dinegatifkan. Nah, dinegatifkan. Jangan lupa. Konsep ketiga, jadi konsep kedua. Harus diingat baik-baik. Konsep pertama adalah kalau di atas sumbu X, itu positif langsung, di bawah sumbu X negatif. Sekarang konsep ketiga adalah kalau ada dua kurva Y1, kurva Y2. Terus orang meminta kita menghitung dari X sama dengan A sampai X sama dengan B. Ini daerah. Maka otomatis luasan terkecil yang bisa kita ambil adalah ini. Nah, luasan ini diperoleh dari Y1 ini. Nah, ini Y1 dikurangi Y2. Jadi ini Y1 dikurangi Y2. Nah, yang kita hitung adalah yang coklat. Ini Y1 dikurangi Y2. Jadi Y1 itu tingginya segini. Ini Y2 tingginya segini. Maka yang coklat ini adalah Y1 dikurangi Y2. Maka bagaimana luasnya? Luas terkecil ini adalah dl, Y1 dikurangi Y2 kali dx, kali lebarnya.
Yang perlu diingat adalah Y1 itu adalah bagian tertinggi nih. Ini Y1. Yang di atas ini Y1. Dikurangi Y2 yang kosong. Nah, maka mencari L-nya adalah luasnya adalah berarti integral dari ini. Ini adalah konsep yang ketiga. Ini yang ketiga. Nah, jadi yang pertama adalah di atas sumbu X tadi, yang kedua adalah di bawah sumbu X, yang ketiga di antara dua kurva. Tiga konsep ini akan kita gunakan di beberapa contoh soal berikutnya. Pahami contohnya supaya nanti bisa mengerjakan persoalan-persoalan. Contoh yang pertama. Tentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan 2X kurang 6, garis X sama dengan 4, dan garis X sama dengan 5. Nah, coba. Batasnya ada berapa? Ada 3. 1, ini 2, ada 3. Untuk melihat luasannya seperti apa yang dihitung, banyak orang menyarankan digambar dulu. Kondisi persoalannya digambar dulu. Maka gambarnya adalah ini pertama, garis Y sama dengan 2X kurang 6. Bisa dong, harus bisa. Ini SMP, pelajaran SMP. Terus garis X sama dengan 4. Oh, ini 3, berarti ini 4. Ini 4. Terus garis X sama dengan 6. Oh, ini garis X sama dengan 6. Daerahnya yang mana? Daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan 2X kurang 6, garis X sama dengan 4, dan garis X sama dengan 6, dan sumbu X kurang dikit ya, dan sumbu X. Nah, maka daerah yang dihitung adalah ini. Maka secara kalkulus kita bisa hitung bahwasanya luasannya adalah dari 4 sampai 6 untuk Y dx. Y-nya isinya apa? 2X kurang 6. Integralkan seperti biasa. Integral tertentu kita sudah mempelajarinya. Substitusikan batas atas, dikurangi substitusi batas bawah. 6 kuadrat 36, 6 kali 6 36, 4 kuadrat 16, 6 kali 4 24. Ini adalah 0, ini adalah min 8. Min 8 adalah 8. Nah, maka jawabannya adalah 8 satuan luas. SL itu satuan luas. Maka ini adalah luasnya adalah 8 satuan luas. Nah, ini contoh pertama. Contoh kedua. Bagaimana kalau soalnya seperti ini? Nah, ini sudah mulai. Maka kita harus bisa menggambar kurva Y sama dengan X kuadrat dikurang 5X tambah 4. Menggambarnya adalah sketsa. Lihat baik-baik. Ini kalau ditilik sederhana, ini bisa difaktorin nih. Ini adalah X dikurang 1 kali X dikurang 4. Maka titik potong sumbu X adalah 1 dan 4. Nah, itu cara gampangnya. Maka gambarnya seperti ini. Motong 1 dan motong 4. Oke. Yang penting itu aja. Sketsa. Sekarang garis X sama dengan 3. Ini garis X sama dengan 3. Lihat. Terus garis X sama dengan 5. Lihat. Maka kalau persoalannya adalah seperti ini. Tentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat min 5X tambah 4, garis X sama dengan 3, dan garis X sama dengan 5. Daerah yang ingin dihitung adalah ini. Ada 2 daerah ini. Kalau orang menyebutnya ini dasi kupu-kupu. Nah, berapa luas dasi kupu-kupu ini? Nah, gitu ya. Maka kita tidak bisa menghitung integral 3 sampai 5 langsung. Tidak bisa. Tidak bisa. Karena kondisinya adalah 1 di bawah sumbu X, 1 di atas sumbu X. Sementara kita punya 3 kaidah. Kaidah pertama di atas sumbu X, kaidah kedua di bawah sumbu X. Maka menghitungnya harus parsial, satu per satu. Ini adalah dianggap luas 1,
ini dianggap luas 2. Luas keseluruhannya adalah nanti luas 1 ditambah luas 2. Lihat cara mencari luas 1. Nah, luas 1. Ada min di sini. Kenapa min? Karena di bawah sumbu N. Y dx. Y dx. Ini Y-nya X kuadrat min 5X plus 4 kali dx. Nah, diintegralkan seperti biasa. Integral X kuadrat adalah sepertiga X pangkat 3. Integral 5X itu 5 per 2X kuadrat. Integral 4 adalah 4X. Masukkan batas atas semua, dikurangi, masukkan batas bawah. Seperti ini hasilnya. 4 pangkat 3 itu 64 per 3. Ini 4 pangkat 2 16. 16 dibagi 2 8. 8 kali 5 40. 4 kali 4 16. Untuk yang 3 sama 27 dibagi 3 9. 3 pangkat 2 9 kali 5 45 per 2. 4 kali 3 12. Secara matematika SD udah bisa dihitung lanjutannya ya. Oke, seperti ini. Saya suka memakai pecahan campuran. Ini adalah min 24. Ini adalah 21 1 per 3. 9 tambah 12 ini 21. Ini adalah 22 setengah. Kalau masing-masing dihitung duluan boleh. 24 dikurangi 21 itu dapat 2 karena ada sepertiga yang ada. Ini 1 dikurangi sepertiga 2 per 3. Nah ini 22 kurangi 21 itu 1 setengah kurangi 0 setengah. Nah sudah, berarti min 2 ditambah 1 sama min 2 per 3 ditambah setengah. Jadi seperti ini. Maka min ketemu min jadi plus. Itu baru luasan 1. Baru luasan 1. Kita hitung luasan 2. Luasan 1 sudah dapat, hitung luasan 2. Luasan 2 di atas sumbu X. 4 sampai 5. Y dx. Sama prosesnya. Masukkan batas atas, masukkan batas bawah. Seperti ini. Seperti ini. Bisa menghitung. Maka luas 2 sudah dapat. Maka jawaban dari persoalan ini adalah luas total. Luas total berarti 1 per 6 ini ditambah 1 5 per 6. Hasilnya adalah 3 satuan luas. Persis 3 satuan luas. 1 tambah 1 2, 1/6 tambah 5 per 6 1. 2 tambah 1 3. Ya. Oke, nah, mulai ya. Oke, agak berat dikit nih persoalan ini. Tentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan min X kuadrat tambah 6X kurang 3 dan garis Y sama dengan X tambah 1. Sama, kondisi begini kita harus menggambar sketsanya. Sebutlah begini. Ini adalah gambarnya ada bawah. Kok tahu? Karena ini negatif. Kurvanya berarti ada bawah. Buat gini aja langsung. Sketsa. Sketsa tidak perlu tepat. Untuk gambaran kita aja. Gambar garis Y sama dengan X tambah 3. Garis ini condong ke kanan. Karena gradiennya positif. Condong ke kanan. Nah, kok tahu berpotongan? Karena dia minta luas daerah yang dibatasi oleh kurva ini dan ini. Kalau nggak berpotongan, tentu nggak ada daerah yang dihitung. Berpotongan, anggap aja berpotongan. Oke, maka luas ini yang dicari. Menghadapi kasus soal seperti ini, ada 2 langkah yang harus diketahui. 2 langkah yang harus dilakukan. Pertama, mencari titik potong ini berapa loh. Titik potong berapa? Titik potong keduanya berapa? Maka caranya adalah Y1 sama Y2 dibuat sistem dulu. Dibuat sistem dulu. Untuk menjadi perpotongan berarti terjadi saat Y1 sama dengan Y2 atau Y2 sama dengan Y1. Tuliskan, kumpulkan. Persamaan kuadrat, faktorkan.
Maka sudah ketahuan ini. Oh, berarti X-nya motong di 1 dan X-nya motong di 4. Berarti ini 1, ini 4. Nah, oke, langkah pertama sudah tahu. Maka berdasarkan gambar dan hasil perpotongan ini, kita udah bisa hitung luas. Ya. Pakai kaidah yang ketiga. Luas daerah di antara dua kurva. Maka lihatlah, berarti Y1 berarti yang di atas ini. Di atas ini. Ini kalau diambil sampel dari luasan DL-nya, ini adalah Y1, ini Y1, ini dikurangi Y2. Dikurangi Y2. Ini. Dari 1 sampai 4. Y1 isikan. Y2 isikan. Sederhanakan, integralkan. Substitusikan batas atas, dikurangi substitusi batas bawah. Hitung. Ini pelajaran SD. Maka hasilnya adalah 4,5 satuan luas. Nah, ketahuan. Yang itu ya. Nah, terakhir agak berpikir lebih banyak. Nih, tentukan luas daerah yang dibatasi oleh parabola. Ini parabola. Garis lurus. Kalau tadi seperti itu aja. Tapi ini kan nyambung lagi. Garis X sama dengan 3 sampai X sama dengan 6. Nah, coba lihat. Maka biasanya orang menyelesaikan masalah ini, itu tinggal membuat sketsanya aja. Parabola. Ini hadap atas, karena ini positif. Positif. Hadap atas. Oke. Buat garis. Condong kemana? Condong ke kanan, karena ini positif. Berpotongan, karena kita diminta luas daerah di antara ini. Oke. Sekarang ada 3 langkah yang harus kita lakukan. 4 langkah harus kita lakukan. Langkah pertama, cari titik potong ini dulu. Cari titik potong ini dulu. Titik potong tadi seperti apa? Yes. Y1 sama dengan Y2. Kumpulkan, faktorkan. Maka titik potongnya sudah tahu. 2 dan 5. 2, 5. Ya, oke. Nah, 2 dan 5. Kenapa sih kok cari titik potong duluan? Karena kita akan meletakkan X sama dengan 3 itu di mana, X sama dengan 6 itu di mana. Kita tidak boleh sembarangan. Nah, sekarang kita baru bisa meletakkan garis X sama dengan 3. Oh, berarti di sini. Ini garis X sama dengan 3. Ini garis X sama dengan 3. Ini adalah garis X sama dengan 6. Garis X sama dengan 6. Maka daerah yang diminta dihitung adalah ini, dasi kupu-kupu sini. Ini adalah luasan 1. Luasan 1. Ini adalah luasan 2. Luasan 2. Nah, menghitung seperti ini, tadi sudah kita pelajari. Maka lihatlah, luasan 1. Luasan 1. Ini adalah yang di atas. Kurva ini di bawah. Maka ngitungnya adalah luasan 1 itu adalah yang di atas ini. Berarti Y2. 2X kurangi 8. Dikurang kurva yang di bawah. Kurva yang di bawah adalah parabola ini. X kuadrat min 5X plus 2. Dari 3 sampai 5. Hitung. Nah, hitung. Lihat. Oke. Ini sudah saya sederhanakan. Integralkan. Substitusikan batas atas. Substitusikan batas bawah. Hitung secara matematika SD. Dan bisa. Satuan luas. Ini baru luasan 1. Luasan 1. Nah, kita cari luasan 2. Oke. Luasan 1 sudah dapat, gitu ya. 3 sepertiga tadi. Luasan 2 kita hitung. Lihat luasan 2. Luasan 2 ini yang jadi kurva di atas adalah parabolanya.
Y1-nya. Yang di bawah ini adalah garisnya. Berarti yang atas dikurangi yang bawah. Yang atas adalah parabola tadi, dikurangi yang bawah. Coba lihat, itulah alasannya kenapa nggak boleh menghitung langsung 3 sampai 6 langsung. Berbeda hasilnya. Karena ada split di sini, yang pertama adalah yang di atas itu garis, yang di bawah parabola. Yang bagian kedua adalah parabolanya jadi di atas, garisnya di bawah. Nah, makanya harus di-split ngitungnya. Dipisah ngitungnya. Nah, tinggal ngitung luas daerah 2 dari 5 sampai 6. Maka sederhanakan, substitusikan, integralkan dulu. Substitusi batas atas, substitusi batas bawah. Dihitung, dapat. Maka kita udah tahu bahwasanya luasan 1, 3, 1/3 satuan luas, luasan 2, 1, 5/6 satuan luas. Maka luas total adalah jumlah luas 1 tambah luas 2. Ini matematika biasa, sederhana, hasilnya adalah 5, 1/6 satuan luas. Oke, nah maka beberapa contoh ini itu seharusnya sudah membuat kalian paham cara menghitung persoalan-persoalan yang berkaitan luas daerah yang harus dihitung dengan kalkulus, terutama integral tertentu ya. Oke. Sampai di sini tolong disimak, tolong dipahami. Kalau kurang dong silahkan di-rewind, di-pause macam-macam ya, sampai kalian paham terhadap tutorial ini. Pertemuan terakhir integral adalah volume benda putar. Nah, setelah itu nanti kita akan ulangan ya. Oke, dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.